Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yowa Berlian Akbar dengan NPM 241111000009. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat bahasa otomata DFA pada kata not dan run. Nah, pada video sebelumnya saya telah membuat bagaimana cara membuat bahasa otomata ideal. Nah, bagi yang belum menonton, silahkan menonton video tersebut terlebih dahulu agar mudah untuk memahami bagaimana cara membuat bahasa otomata DFA ini. Nah, langsung saja. Nah, agar lebih luas untuk kata run ini kita pindahkan ke slide selanjutnya. Oke. Nah, apa sih bedanya bahasa otomata ideal dengan DFA? Pada bahasa otomata DFA ini, setiap state itu memiliki input dan memiliki output. Nah, jadi pada satu state ini mempunyai satu input dan satu output atau lebih. Setiap state itu bisa mengarah ke state lain atau mengarah ke dirinya sendiri. Nah, langsung saja kita buat. Pada X1 ini saya akan mengarahkan ke dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Dan kita beri negasi N. Oke. Nah, untuk X2 ini akan saya buat ke sini. Nah, ini bacanya gimana? Nah, jika start, jika kita menginputkan N, maka akan melanjutkan ke X2. Nah, jika kita inputkan selain N, maka akan looping tetap memutar di X1. Nah, jika kita menginputkan huruf N, maka akan langsung ke X2. Nah, begitu juga X2. Jika kita inputkan huruf O, maka akan mengarah ke X3. Jika kita menginputkan huruf selain huruf O, maka akan mengarah ke X1. Seperti itu. Nah, di X3 ini nanti kita mengarahkan ke bisa ke sini lagi ya teman-teman. Di sini saya akan mengarahkan ke X2 saja. Nah, berarti di sini adalah negasi T ya, teman-teman. Karena untuk ketika diinputkan um, huruf T akan menuju final state dan jika kita menginputkan huruf selain huruf T maka akan kembali ke X2. Nah, pada X4 ini kita bebas mau memilih mengarahkan ke X3, X2 atau X1. Nah, di sini saya akan mengarahkan pada X2. Nah, di sini jika ini kan terakhirnya itu huruf T. Nah, ketika mendapatkan uh, inputan lain huruf A sampai huruf Z, maka akan kembali lagi ke sini. Nah, seperti itu. Jika uh, jika kata selanjutnya itu huruf O, maka akan lanjut ke X3. Kemudian jika selain O, maka kembali ke X1. Nah, seperti itu. Nah, langsung saja pada contohnya teman-teman di sini selain not kita akan membuat kata lain seperti. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan kata nota. Nah, untuk kata nota itu kan mulainya dari sini dari X1. Nah, mendapatkan inputan N, maka akan mengarahkan ke X2. Nah, dari X2 mendapatkan input huruf O, maka mengarahkan ke X3. Nah, kemudian X3 mendapatkan inputan huruf T. Nah, harusnya kan sudah final state, tapi
di sini terdapat huruf A. Nah, maka dia akan kembali lagi ke X2. Nah, berarti ini tidak memenuhi syarat. Untuk kata selanjutnya kita coba nono, nono atau nona, nona saja. Oke. Nah, kita tes. Mulainya dari X1. X1 mendapatkan inputan N, maka ke X2. Kemudian X2 mendapatkan inputan huruf O, maka lanjut ke X3. Nah, X3 mendapatkan inputan N. Nah, di sini kan tertulis negasi T, berarti selain huruf T, maka akan kembali ke X2 seperti itu. Nah, berarti posisi kita sekarang ada di X2. Nah, kemudian X2 menerima inputan huruf A. Nah, di sini juga terdapat negasi O. Berarti selain huruf O itu akan mengarah ke X1. Nah, berarti di sini adalah akhir dari kata nota. Nah, berarti kata nota ini tidak memenuhi syarat seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba kata apa ya? Nah, kita coba ini kata no. Oke, kita akan mencoba kata not out. Nah, di sini kita mulai dari X1 mendapat inputan N ya. Kemudian kita di X2 mendapat inputan O di sini. Kemudian kita di X3 mendapat inputan T. Oke, maka kita berada di X4. Nah, kita mendapatkan inputan lagi, inputan huruf A. Nah, maka balik lagi ke X2. Nah, seperti itu. Kemudian dari X2 menerima inputan lagi huruf O, maka balik lagi ke X3, dan kemudian di X3 kita input lagi huruf T, maka kita berakhir di final state yaitu di X4. Berarti kata ini memenuhi syarat. Nah, kata selanjutnya yang sudah pasti itu ya adalah not ya. Nah, seperti mana kita sudah dari tadi ya. Nah, di kata not ini kan dari X1 menginputkan N, kemudian X2, nah di X2 inputan O masuk ke X3, dan X3 menerima inputan T dan berakhir di X4. Nah, berarti di sini kata not ini betul-betul um, betul-betul memenuhi syarat seperti itu. Oke, untuk selanjutnya untuk kata run. Nah, pada kata run ini sebenarnya sama, tapi saya ingin merubah pola yang lain ya, teman-teman. Oke, di sini saya akan membuat state baru biar sedikit beda dari sebelumnya. Nah, berarti di sini karena ini X4 berarti di sini Y4 berarti di sini Y5. Oke, Y5. Di sini huruf A sampai Z. Oke. Nah, di Y2 kita kembalikan lagi ke Y1. Berarti ini negasi U ya, teman-teman. Oh ya, di sini negasi F. Oke, di sini. Nah, di sini kita akan looping saja. Di sini berarti negasi N ya.
di sini saya akan kembalikan ke Y3. Oke. Berarti di sini A sampai Z. Oke, langsung kita coba ya teman-teman. Di sini saya akan menginputkan di sini kita inputkan kata rawa. Oke. Nah, di sini kita coba ya teman-teman. Y1 menerima inputan huruf R, maka ke Y2. Nah, Y2 menerima inputan A, berarti ke sini ya teman-teman, ke bawah. Nah, berarti kembali ke Y1, kemudian Y1 menerima inputan W. Nah, maka arahnya ke Y5. Nah, di Y5 mendapat inputan A, maka dia tetap ke Y5. Berarti karena ini bukan final state, nah, jadi ini tidak memenuhi ya teman-teman. Kemudian di sini kita coba kata rara misalnya. Dari Y1 menerima inputan huruf R, kemudian masuk ke Y2, Y2 mendapatkan inputan A, kembali lagi ke Y1, kemudian Y1 mendapat inputan R lagi, maka ke Y2, dan Y2 mendapatkan inputan A lagi, maka kembali ke Y1. Maka karena di sini bukanlah final state, maka ini kata ini tidak memenuhi syarat. Seperti itu. Nah, kita coba kata selanjutnya yaitu apa ya? Runan misalnya ya. Atau runin saja, runin, runin. Oke. Nah, kita coba dari Y1 mendapat inputan R, kemudian di Y2 mendapatkan inputan U, kemudian masuk ke Y3 mendapat inputan huruf N. Nah, masuk ke Y4 mendapatkan inputan lagi, inputan huruf I, maka kembali ke Y3. Nah, di Y3 mendapat inputan lagi huruf N, maka ke Y4. Nah, dia berhenti di Y4, yang itu adalah final state. Berarti kata ini memenuhi syarat. Kata lain yaitu, oke, selanjutnya kita akan coba kata rumit ya. Rumin, rumin. Oke, kita akan coba kata rumin, oke. Nah, kita lihat dari Y1. Nah, di Y1 itu mendapat inputan R, kemudian ke Y2. Y2 mendapat inputan huruf U, maka akan mengarah ke Y3. Y3 mendapatkan inputan M, maka dia akan looping di sini, kalian kembali ke Y3 dan mendapat inputan lagi huruf I. Nah, maka dia akan looping lagi, kemudian huruf N. Nah, dia akan menuju Y4. Nah, karena berhentinya di final state, maka kata rumin ini memenuhi syarat seperti itu. Di sini kita akan menghitung TOEFL ya, teman-teman. TOEFL dari kata not dan run tadi ya, teman-teman. TOEFL itu berisi, nah di sini Q itu untuk menggambarkan jumlah jumlah step. Nah, di sini kita isi berarti X1, X2, X3, dan yang terakhir X4. Oke, nah untuk inputannya, karena ini ada A sampai Z, maka ditulis A sampai Z. Nah, untuk startnya itu kita mulai di
X1 ya teman-teman, dan finishnya itu di X4. Nah, untuk mengisi tabel transisi ini tuh seperti ini ya teman-teman caranya. X1, nah pada step X1 mendapatkan inputan N, maka dia akan mengarah ke X2. Jika X1 mendapatkan inputan selain huruf N, maka akan mengarah ke X1 seperti itu. Kemudian X2, nah X2 mendapatkan inputan O, akan mengarah ke X3. Jika X2 mendapat inputan selain huruf O, maka akan mengarah ke X1. Oke, sudah habis ya. Kita akan lanjut ke X3. X3 mendapatkan inputan T, maka akan mengarah ke X4. Nah, jika X3 mendapat inputan selain huruf T, maka akan mengarah ke X2 seperti itu. X4, pada X4 jika menerima inputan A sampai Z, maka akan mengarah ke X2. Nah, ini sudah kita buat tabel transisinya. Nanti kita masukkan ke dalam tabel transisi seperti itu. Oke, untuk kata not sudah selesai. Kita ke kata run. Nah, ini di sini untuk state yang ada di kata run ini terdapat Y1, Y2, Y3, dan Y4, serta yang terakhir ada Y5. Oke. Nah, untuk inputannya sama, itu A sampai Z. Nah, untuk step awalnya itu ada di Y1. Nah, kemudian untuk final state atau finishnya itu ada di Y4. Untuk tabel transisinya di sini karena stepnya namanya Y1. Nah, Y1 mendapatkan inputan huruf R, maka akan mengarah ke Y2 seperti itu ya. Nah, Y1 mendapatkan inputan selain huruf R, maka akan menuju Y5. Y2 mendapatkan inputan U, akan mengarah ke Y3. Y2 mendapatkan inputan selain U, negasi U, akan mengarah ke Y1. Y3 mendapatkan inputan N, akan mengarah ke Y4. Y3 mendapatkan inputan selain N, maka akan mengarah ke Y3. Y4 jika menerima inputan A sampai Z, maka akan mengarah ke Y3. Nah, terakhir itu ada Y5 ya teman-teman. Y5 itu jika menerima inputan A sampai Z, maka akan mengarah ke Y5 seperti ini. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman untuk tabelnya. Nah, kita akan lanjut ke penginputan ke tabel transisinya. Oke teman-teman, kita langsung saja memasukkan ke dalam tabel. Nah, bentuk tabelnya seperti ini. Di sini kan terdapat jika X1 menerima inputan X, maka akan mengarah ke X2. Nah, di sini berarti X1 menerima inputan A, berarti akan mengarah ke X1. Nah, maka di sini kita tulis X1 ya, seperti itu. Karena untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Nah, X1 menerima inputan A, maka akan kembali X1 dan seterusnya sampai X1
dimasukkan inputan N, maka akan menuju ke X2 seperti ini. Oke. Begitu juga dengan X2. X2 jika kita memasukkan inputan O, maka akan melanjutkan ke X3. Nah, maka di sini akan sudah pasti menuju ke X3, dan jika X2 diinputkan selain O, maka akan menuju X1. Nah, berarti ini sama saja ya teman-teman ya. Oh, kita ganti, kita kasih warna aja ya teman-teman. Nah, sebagai pembeda ya teman-teman. Nah, di sini lanjut X3. X3 jika menerima inputan T, maka akan menuju ke X4. Nah, T, mana huruf T nih di sini? Berarti di sini X4. Sama juga kita kasih. Kemudian X3 menerima inputan selain huruf T, maka akan kembali ke X2. X4 jika menerima inputan lagi, inputan A sampai Z, maka akan menuju X2. Oke, berarti semua ya ini teman-teman. Nah, ini sudah selesai tabel transisi untuk kata not. Kita lanjutkan ke tabel transisi untuk kata run. Nah, di sini jika Y1 menerima inputan R, maka akan langsung ke Y2. Nah, di sini R. Oke. Berarti di sini Y2. Di sini Y1. Berarti selain Y2 selain R, maka sisanya itu akan looping ke, oh bukan ya teman-teman. Maaf, saya salah. Berarti Y1 jika menerima inputan selain huruf R, maka akan ke Y5 seperti itu. Nah, Y5. Oke, kita lanjut Y2. Jika menerima inputan U, maka akan menuju ke Y3. U, huruf U. Oke, di sini huruf U. Y3. Oke. Jika Y2 menerima inputan selain U, maka akan menuju ke Y1. Berarti di sini Y1 ya. Oke. Nah, selanjutnya kita ke Y3. Y3 itu jika menerima inputan N, maka akan melanjutkan ke Y4. Inputan N. Oke, di sini ya teman-teman, Y4. Oke. Jika Y3 menerima input selain huruf N, maka akan kembali ke Y3. Berarti di sini kembali lagi ke Y3. Oke. Selanjutnya Y4 jika menerima inputan lagi dari A sampai Z, maka akan kembali ke Y3. Nah, seperti itu. Nah, jika Y5 menerima inputan A sampai Z, maka akan kembali lagi ke Y5. Seperti itu. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah tabel transisinya teman-teman ya. Nah, pada kata run juga sama seperti ini ya teman-teman. Nah, mungkin sekian video bahasa otomata DFA dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.